Halo teman-teman, ini gua sekarang menjadi tempat curhatannya petugas KPP, tempat curhatnya wajib pajak ya. Silakan teman-teman email ke halo@pajaksmart.com ya kalau mau curhat ke gua, akan gua sampaikan karena di negara Konoha itu prinsip pertama adalah no viral no justice ya. Kalau viral mudah-mudahan dibantu oleh Pak Prabowo ya. Sudah banyak kasusnya ya. LPG 3 kilogram gara-gara viral dibantu, kemudian pagar apa tuh? Pagar makan laut itu juga dibantu gara-gara viral. Coba kalau nggak dibantu sama Pak Prabowo ya. PPN, ingat teman-teman, PPN 12%. Kalau nggak ada demo berjilid-jilid, nggak dibantu sama Pak Prabowo ya. H-6 jam dia ngebantuin kita. Coba kalau nggak ada demo berjilid-jilid, nggak ada ribut-ribut, nggak dibantu ya. Lumayan 80 triliun diterima penerimaan negara ya. Tetapi gara-gara viral, gara-gara no viral no justice, Pak Prabowo mau bantuin kita. Oke? Akan gue sampaikan teman-teman ya. Ini ada email lagi nih, ada email dari seorang wajib pajak ya. Nah, gue respect dan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang mau untuk berani speak up ya, berani untuk mengungkapkan isi hatinya, curhatnya kepada gue dan akan gue sampaikan apa adanya kepada publik ya, kecuali identitas akan kita tidak sebutkan. Oke, ada email nih dari orang ya, Dear Pak Awan, perkenalkan nama saya ini Direktur Perusahaan Penjualan dan Distribusi dari eh, Fast Moving Consumer Good. Sebelumnya, saya mohon identitas saya dirahasiakan. Saya sudah bekerja di bidang ini kurang lebih 6 tahun. Gila. Dan saya punya pelanggan 2.000 lebih. Buset. Saya mesti membuat faktur pajak keluaran rata-rata 4.000 faktur setiap bulan ke pembeli. Gila, gila. Sampai hari ini, tanggal 11 Februari, saya tulis email ini ke Bapak. Kami baru berhasil upload 200 faktur di Cortex. Ampun, ampun, ampun. Baru 10%. Bagaimana KPK? Gue tidak usah tanya ke Sri Mulyani, nggak ada guna. Udah tuli dia, udah buta, udah nggak dengan kita semua ya. Bagaimana KPK? Coba deh KPK. Tolong dong KPK ya. Baca nih KPK. Bagaimana bisa begini, Pak KPK, Pak BPK? Bagaimana nih ceritanya nih? Ombudsman, ombudsman kemana? Kendala adalah Cortex sering tidak bisa diakses. Dan kalau sudah upload, malah gagal. Belum lagi sistem yang 11/12 membuat perhitungan menjadi sangat rumit dan jelimet di proses katanya. Betul ya. Staf pajak saya sampai lembur udah 3 minggu ini. Sudah seperti zombie mereka itu ya. Saya juga mesti keluarkan biaya ekstra untuk lembur bayar lembur mereka. Jadi tolong implementasi kotes ini benar-benar menyiksa dan menyengsarakan kami. Tolong sampaikan ke publik bahwa kami benar-benar disiksa karena implementasi koteksnya. Kalau harus kembali ke e-faktur lebih baik katanya. Ya kata anggota DPR mau ya, tetapi apakah DJP bersedia? Kita tunggu ya. Tapi kalau jalan dua-dua itu adalah solusi yang tidak masuk akal. Betul ya? Kalau mau satu negara dua sistem itu adalah bunuh diri massal oleh DJP dan yang pertama jadi korban adalah wajib pajak. Kita kerja 2 kali, biaya double dan beban kerja bertambah. Tolong sampaikan Pak, mohon sekali lagi identitas saya dirahasiakan. Oke Pak, terima kasih ya Bapak sudah eh, berani speak up ya. Kita sampaikan terbuka untuk umum. Yang kedua, ini adalah komentar dari video-video kita ya. Ini adalah video mengenai curhatan petugas pajak ya, yang sangat-sangat menyedihkan kemarin itu ya. Jadi, aduh, gua juga bersimpati dan bersedih ya dengan teman-teman di KPP yang juga mengalami eh, gaya kepemimpinan yang suka-suka hati oleh si oknum-oknum pimpinan di kantor pusat DJP Konoha itu ya. Ini Pak Farel yang berkomentar, sudah buka data-datanya blank hilang, nggak tahu rimbanya. Ya ini betul ya. Jadi tiba-tiba pagi-pagi faktur pajak hilang lah, kemudian bukti potong hilang lah. Ada cerita nih, ada cerita. Orang bikin faktur pajak pakai PIC karyawan. Kemudian karyawan ini entah bagaimana otak-atik NPWP-nya di KPP internal KPP-nya pribadi dia, tiba-tiba dong semua faktur pajak semua bukti potong yang dia bikin hilang dari sistem. Kacau, kacau, kacau ya. Itu berita baru yang gua ketawa-tawa ketika mendengar itu ya. Bapak Farel, cost stress sangat membingungkan sekali katanya. Gila ya. Kembalikan DJP online katanya, kata Pak Ibu Rina ya. Gila ya, kita semua rindu dengan DJP online yang smooth, yang enak, yang gampang, yang sederhana, yang interface-nya mudah. Kita sangat-sangat kangen dan rindu dengan DJP online. Sejak ada Cortex, jadi sering bawa laptop ke rumah. Bikin e-faktur bisa seharian nggak bisa masuk Cortex. Asik aja loading, capek katanya ya. Kerjaan nggak cuma ini aja bos. Siapa yang bertanggung jawab? Kita berharap ya KPK akan menseret orang-orang tanggung jawab ini ke kantor polisi, ke penjara ya.
Ibu Kiki, buka satu faktur saja 2 hari baru kelar. Gila, gila. Bikin faktur pajak tuh kita mau bayar pajak loh. Kita bikin faktur karena kita mau bayar pajak. Dipersulit sama sistemnya kan bodoh nih orang-orang di kantor pusat nih ya. Sudah biasa kata Pak Denda. Bapak Nelson, petugas pajak nggak tahu, bingung, wajib pajak bingung, pas sama-sama bingung, nggak jalan dah. Ya betul, ya. Kita bingung, petugas pajak juga bingung, kantor pusat cuma santai-santai aja mereka. Bapak Irfan, sekarang baru paham kenapa infonya KPK dan PPK gaji 13 dan THR-nya tetap cair. Ternyata karena biar pejabat kayangan nggak diubek-ubek. Oh begitu. Oke. Bapak Andana Yua, gimana kalau para WP bikin demo aja ke kayangan? Bagaimana? Teman-teman, silakan berkomentar. Ibu Anissa, instansi pemerintah pengguna Cortex juga kesulitan. Nah, makanya nggak cuma kita, teman-teman petugas pemerintah juga sama, mengalami masalah yang sama. Mau bikin bukti potong nggak bisa, bikin PPN nggak bisa. Kerja kan nggak cuma itu doang. Kalau swasta bisa lembur, kalau pemerintah gimana mau lembur? Aduh. Ibu Arisa, betul, tombol bayar dan lapor hilang. Kemana tuh? Lalu saya sudah bayar PPh unifikasi, tapi SPT yang dilapornya hilang. Ke KPP malah disuruh deposit katanya. Biar nggak kena denda, bayar dan lapor. Lah, kocak kan sistem tombol bayar lapor yang hilang. Malah WP disuruh deposit biar nggak kena denda katanya. Ampun deh, memang gila ya. Bapak Jack Kweong. Kita agen properti banyak yang nggak bisa transaksi gara-gara sistem ini loh. Kasihan teman-teman saya katanya. Aduh, 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 aduh. Bapak Abik, Bang, psikolognya aja bilang Cortex tidak bermasalah. Bukan psikolog ya, itu adalah salah satu oknum di kantor pusat DJP ya, orang nomor satu di Cortex. WP sama umbi-umbian yang tidak memahami Cortex, suruh baca lagi SOP-nya. Aduh, kacau, kacau. Ibu Rahmatia, teman gue, tech staff masih muda, jadi vertigo gara-gara Cortex. Benar-benar makan korban ini pajak ya. Oh gitu ya. Bapak Happy Kids. DJP sok-sokan mau modernisasi. Hasilnya zong. Menteri Sri Mulyani kepedean dipikir aplikasi online itu yang terbaik. Dikira tinggal input doang. Beres katanya ya. Giliran akses bareng tinggal nunggu server jebol aja. Kacau. Buat sakit kepala kata Pak Prayoga. Ibu Elton, dana 1,2 T dan disuruh akses website dummy. Error di mana-mana. Padahal DJP online udah sangat bagus ya, tinggal tingkatkan lagi fungsinya. Ini curiga, emang sengaja dibikin proyek yang ada cuannya. Gila katanya. Ya, kita mencurigai ya. Tunggu KPK dong yang untuk bisa membuktikannya. Apakah betul Cortex itu dibikin sengaja untuk menambah budget supaya ada proyek baru. Karena kalau dia memperbaharui DJP online, ya nggak ada duitnya gitu. Kira-kira begitu ya di dunia Konoha. Bapak Anwar, kita mau ngasih uang ke negara kok dipersulit, mikir keras gua. Ya betul ya, semua orang berpikir keras. Kenapa sih? Gua mau bayar pajak, mau lapor pajak, tapi dipersulit sama negara sendiri kan bodoh itu orang-orang di kantor pusat itu ya. Aduh, tapi di Konoha itu ya. Gila emang. Ibu Luciana, yuk kita rame-rame protes ke kantor pusat kebangetan sama Same mau 2 bulan masih widescreen dan banyak errornya. Ya mau gimana? Ibu Luciana Gultom, yang tanggung jawab harusnya si Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kalau saya pasti mundur, malu tidak becus kerja. Masih bisa selaku pencitraan. Sampai 2 bulan tidak ada improvement. Memang gila tuh si oknum menteri itu juga sih ya. Ibu dia, Kotres buat kami stres kena mental. Nyusahin ya. Hari ini tanggal 10 Februari masih down. Nggak bisa diakses. Modar katanya. Gila, gila. Kata Pak Elbus. Help katanya. Kenapa aku nggak bisa masuk ke impersonal perusahaan dari minggu kemarin? Kalau siang sudah susah katanya. Coba antara jam 1 sampai subuh lancar kok. Saya udah coba. Memang gila. Harus begitu ya. Harus begitu. Kacau, kacau. Gua akan replay ya. Gua akan replay. Coba terus sampai berhasil. Mau gimana lagi? Nggak ada pilihan teman-teman ya. Tidak ada pilihan. Pusing, pusing korteksnya. Aduh. Server kapasitas nggak jelas, simpan datanya pun nggak jelas. Itu siapa sih yang buat korteks? Katanya beli dari asing. Bodoh bener kalau beli mah data bakal bocor punya. Waduh, susah juga ya. Ibu Lina Angela,
Bisa masuk Cortex jam 12 malam bareng sama hantu katanya. Aduh, kasihan deh. Bapak Rubeng Alager. Per hari ini 10 Februari masih Amsyong Cortex. Ancur, ancur. Prinsip DJP. Kalau bisa nyusahin kenapa harus dipermudah? Itu DJP Konoha teman-temannya. Wak kakak. Pajak selain suka zolim sama WP, ternyata zolim juga sesama pegawai yang benar-benar punya integritas. Betul ya, justru pegawai yang punya integritas tuh malah digencet ya, digencet dan dibungkam ya. Ibu Liling, Mbak. Halah pegawai negur lunggu-lunggu kok alasannya iya server kami juga masih dalam perbaikan. Halah makanya aplikasi sebelum meluncur ku di try on. Kesehatan mental gae pegawai pajak ora penting. Rumang samu opo ora stres WP ngene iki telat bayar dendo ora lapor denda ke karep EDW kesehatan mental pegawai pajak orang penting. Oke. Kembalikan saja ke DJP katanya. DJP online maksudnya ya. Si Luhut bilang, nggak bayar pajak kita bikin susah. Gue bayar pajak. Iya ya. Gue bayar pajak aja ribet bikin stres katanya ya. Yang stresnya lagi itu anggaran Cortex kan pakai duit pajak kami tuh. Hasilnya hanya membuat kami gila dan susah tidur. Ya betul juga ya. Betul juga ya. Pak Luhut gimana Pak Luhut? Kalau orang nggak bayar pajak kan Bapak mau bikin susah. Oke, tapi kita mau bayar pajak nih. Tapi kenapa masih susah? Up terus kontennya ini wajib katanya ya. Ini dah minggu kedua mau bikin faktur pajak tidak bisa-bisa. Dah mantengin pagi, siang, sore, malam nggak mempan. Masa orang kudu repot pagi, siang, malam, tagihannya mandek, cash flow-nya macet. Emang wedus ini program ya, sumpahin darahnya kotor dari mulai si Ratu Utang, si Dirjen pengendara Harley, ma pembuat program. DPR, KPK juga masih anteng aja ya. Ya gue juga bingung ya, kenapa KPK, DPR masih anteng ya, plus orang partai. Kata Pak Chandra, asik, pajak tidak usah dibayar karena kegagalan sistem. Negara dalam keadaan bahaya. Karena pelor semakin tipis, pajak tidak bisa dibayar. Sumber pembiayaan harap siap-siap hutang. Gua cukup respect sama Prabowo ya, dia tidak mau berhutang, tapi dia mau berhemat. Ini menurut gua, walaupun sangat eh, eh, membahayakan juga ya, tetapi gua sih tidak suka hutang ya. Kayak gini, apa anggota DPR atau admin DPR-nya ndak ada yang buka Cortex ya? Kok selama 1 bulan ndak ada jalan keluarnya? Terus kemana lagi kita mengadu? DPR, Pak Presiden? DPR-nya itu orang pajak. Ketua Musbakum itu adalah mantan pegawai DJP. Makanya sidang dengar pendapat bisa digelar tertutup untuk umum. Kita tidak tahu di dalam ruangan dibagi berapa duit kita tidak tahu. Hasilnya tiba-tiba ada kesepakatan. Lah bagaimana pembicaraannya? Bagusan sistem toko online dibanding Cortex katanya. Oh gitu ya. Masih suka error aja nih. Sisa 1 bulan 19 hari lagi. Kalau masih sering error, gue nggak bisa berkata-kata sama Kemenkeu yang nggak becus ngurus wajib pajak katanya. Aduh. Ibu Sofia, mulai dari Jumat 31 nggak bisa masuk sampai malam ini. Aduh, kasihan. Ibu Esti Widiati, hati-hati penipu petugas pajak yang cyber. Pasti lacak dan terdireksi siapa-siapa yang melakukan kejahatan pada masyarakat segera diringkus. Oke. Kembalikan aja sudah sistemnya seperti semula katanya. Ya oke, mudah-mudahan bisa ya. Cortex kabarnya biayanya 12 kali lipat dari DeepSeek. Satu DeepSeek aja sudah buat Amerika ketar-ketir, apalagi ini Core Stress ya, 12 kali lipat. Lebih bahaya daripada DeepSeek. Beda level emang ya, Indonesia dipimpin menteri terbaik dunia. Satire bener ya. Sebagai rakyat kepada siapa kami harus mengadu selain kepada Tuhan. Ya, iya. Doa aja ya teman-teman ya. Pemimpin nggak waras, sehari-hari ngomongin integritas. Giliran bola di dia, dianya yang nggak berintegritas dengan tidak mengakui masalah yang ada. Krocok-krocok di bawah yang dianggap nggak becus. Ya betul ya teman-teman ya. Para oknum-oknum pimpinan ini memang kacau balau mereka ini. Segitu arogannya mereka ya. Hapus Cortex ya. Kita berharap Cortex dihapuskan. Penjarakan Menkeu Sri Mulyani dan Dirjen Pajaknya. Kita tunggu KPK. Bapak Fuzairin. Kalau saya bilang dengan kondisi sekarang, apalagi pemangkasan anggaran besar-besaran demi makan siang gratis, nggak mungkin Cortes dibenerin dalam waktu cepat. Ya, setuju ya.
Kondisi kayak gini menurut saya bisa setahun. Mending dibuka aja opsi DJP online, e-faktur dan lain-lain seperti sebelumnya. Sampai kontes benar-benar stabil. Nggak usah malu ngaku salah untuk pimpinan pajak. Setuju gue ya, setuju banget ya. Eh, ini kalau kita berharap sama Pak Iwan udah nggak mungkin ya orangnya segitu arogansinya ya. Kalau berharap sama Dwi Astuti, dia juga pelaksana doang ya. Berharap kepada Surya Utomo juga nggak bisa. Jadi Sri Mulyani yang harus berani minta maaf, matikan kontes, shutdown, kita jalanin DJP online full, legacy full, kita kembangin DJP online. Oke? Tapi resikonya adalah kalau kontesnya mangkrak, Sri Mulyani masuk penjara. Apakah dia siap masuk penjara? Gua rasa sih tidak ya. Gua rasa sih tidak. Bapak Jaldi, alih-alih mau lebih canggih tapi malah bikin pusing warga ya. Sudah bagusan yang lama, mudah dan nggak ribet. Aksesnya pun lancar. Kalau belum siap, nggak usah dulu diluncurkan. Sampai sekarang masih error juga. Ya, betul. Cortex cara baru merampok masyarakat. Mau bayar pajak dipersulit, nggak bayar pajak diancam sampai pilot. Wah, kacau. Bapak Wahyu, semoga banyak Fiskus lain yang speak up ya. Kasihan banget ya. Kepada para Fiskus, speak up aja kepada Pak Awan. Beliau terpercaya kok. Identitas pasti terjamin. Siap Pak. Terima kasih. Bapak Denny, kenapa sih Cortex nggak diuji dulu per Jakarta ya? Siapkan infrastruktur dulu apa nggak ada orang yang bisa mereview kebutuhan hardware untuk stabilitas web app? Jawabannya ada Pak, tapi semua itu sudah dunia tipu-tipu gitu loh. Semua anggaran sudah dipotong di awal, di Konoha ya, di Konoha ya. Jadi yang betul-betul jadi duit untuk proyek ya paling cuma 10% gitu. Yang lain tuh dipakai buat jalan-jalan, buat korupsi dan sebagainya ya. Itu di Konoha ya. Kalau di Indonesia enggak begitu ya. Yang diperlukan itu adalah para petugas andal siap untuk bantu subjek pajak. Kenapa? Subjek pajak itu sibuk cari duit. Tidak semua punya cukup uang buat gaji orang, buat full belajar konteks, disuruh belajar YouTube lagi. Anggaplah saya pedagang nasi goreng ya. Kayak mana saya bisa bikin nasgor kalau ini sebulan aja nggak kelar-kelar konteksnya. Coba deh, balik dulu kepada yang lama ya. Konteks diperbaiki dulu. Ya, mudah-mudahan ya. Bapak Feni Setio, kalau banyak masalah, kenapa enggak sistem ini ditunda dulu, balik ke sistem DJP yang lama? Jawabannya sangat simpel ya. Kalau balik ke sistem lama sepenuhnya, satu gerbong itu masuk penjara. Karena proyek mangkrak itu adalah sama dengan kerugian negara. Gitu ya. Ibu Meka Aryani, DJP dihapus, EPHTB notaris dihapus. Notaris sudah tidak bisa buat kode billing untuk klien. Klien harus punya akun dulu. Tidak semua klien paham akan sistem kerjaannya kacau. Ini betul ya. Jadi notaris itu dari Januari awal sampai sekarang tuh masih pusing ya. Karena nggak bisa bayar, nggak bisa apa-apain. Dia bisa bikin AJB tapi nggak bisa bayar kan percuma gitu ya. Aduh, kacau, kacau, kacau. Itu teman-teman ya, memang sekacau itu. Masih banyak komentar akan gue bacakan di kesempatan lain yang lainnya. Teman-teman silakan komentar karena ini adalah negara demokrasi ya, semua orang bebas berpendapat gitu ya. Seperti itulah curhatan dari wajib pajak korban-korban dari core stress ya. Dan gua siap menampung. Teman-teman silakan email ke gua halo@pajaksmart.com kalau teman-teman mau menginformasikan sesuatu atau mau curhat, kita viralkan bersama-sama ya. Karena prinsip negara Konoha, no viral, no justice. Sampai jumpa, semoga terbantu.